Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia, ditemukan tewas di kamar indekosnya. Naufal dibunuh seniornya Alta Fasalia Arnika Basya pada Jumat 4 Agustus 2023. Jasad korban ditemukan terbungkus kantong plastik tepat di bawah tempat tidurnya. Kejadian ini sempat menghebohkan warga Kukusan Beji, Depok, Jawa Barat lantaran korban ternyata telah dibunuh sejak 2 hari sebelumnya oleh pelaku yang merupakan seniornya di Fakultas Ilmu Sastra Rusia. Kasus pembunuhan Naufal bermula ketika pelaku mengantar korban pulang ke indekosnya pada Rabu 2 Agustus 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu pelaku sudah menyiapkan pisau lipat di dalam jok motornya yang kemudian digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Si korban sempat melakukan perlawanan menggigit jari si pelaku, namun oleh pelaku didorongkan ke mulutnya sehingga terpental ke belakang. Nah, cincin si pelaku itu tertinggal di dalam tenggorokan si korban yang cincinnya. Nah, setelah itu pelaku melakukan penusukan berulang, lalu pelaku pergi. Pelaku ini rencananya bahwa mayat ini akan dikuburkan, makanya dibungkus dengan kantong itu. Namun pelaku bingung bagaimana cara menguburkannya dan bagaimana mengeluarkan mayat dari dalam kosan. Keluarga yang kesulitan menghubungi korban sempat meminta bantuan pemilik indekos, namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya pada Jumat 4 Agustus 2023, paman korban mendatangi indekos korban dan mendapati kamarnya dalam kondisi berantakan. Sang paman juga menemukan bungkusan plastik hitam di bawah tempat tidur yang ternyata berisi mayat keponakannya. Polisi yang mendapat laporan langsung ke TKP dan mengamankan pelaku di indekosnya 3 jam setelah penemuan jasad korban. Alta mengaku membunuh Naufal karena ingin menguasai barang berharga milik korban. Pelaku nekat lantaran tengah terlilit utang akibat kerugian investasi kripto 80 juta rupiah dan utang pinjaman online 15 juta rupiah. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sejumlah barang milik korban yang rencananya akan dijual untuk melunasi utangnya. Saya udah hopeless, Kak. Saya udah nggak nemu jalan yang terang untuk selesai masalah saya sendiri. Saya mencoba untuk selesai masalah saya sendiri dengan berbagai cara, dari cara-cara yang benar sampai terakhir ini yang merugikan banyak orang. Si korban ini mengalami kerugian lah investasi online kripto. Pelaku ya, Pak? Ya, pelaku. Dia bermain investasi di kripto, kerugian banyak, sehingga dia banyak utang lah dengan itu, termasuk utang pinjol, karena dia didesak oleh utang itu, sehingga dia terpikir bahwa barang-barang untuk menguasai barang-barang si korban. Si pelaku ini dengan korban berteman dan tahu bahwa pelaku ini punya barang-barang yang lumayan nilai. Isak tangis orang tua dan kerabat mengiringi proses pemakaman Muhammad Naufal Zidan. Pelakunya harus mati karena anak saya sudah tidak ada nyawanya. Pelakunya juga harus tidak ada nyawanya. Itu baru adil. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kejam jerat pinjol yang berujung pembunuhan juga terjadi di Yogyakarta pada Minggu 19 Maret 2023. Ayu Indraswari, ibu 2 anak ini tewas setelah dimutilasi Heru Prastio, pacarnya, di salah satu wisma di daerah Pakem, Sleman. Heru Prastio nekat membunuh dan memutilasi perempuan yang baru dipacarinya selama 4 bulan tersebut karena ingin mendapatkan uang secara cepat untuk melunasi utang-utangnya. Alasan yang bersangkutan melakukan pembunuhan sebagaimana disampaikan tadi, bahwasanya untuk menguasai harta milik korban, dikarenakan tersangka terlilit utang pinjaman online atau pinjol dari 3 aplikasi sejumlah senilai 8 juta. Sehingga yang bersangkutan mencari cara untuk melunasi hutang dengan mendapatkan uang secara cepat, yaitu melakukan pembunuhan. Kasus mutilasi Ayu Indraswari berawal saat pelaku bersama korban berjanji bertemu pada Sabtu 18 Maret 2023.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pelaku menjemput korban di pinggir jalan depan Rumah Sakit Bethesda, Kota Yogyakarta. Selanjutnya sejoli ini pergi ke Wisma yang telah dipesan oleh pelaku sebelumnya. Di Wisma, pelaku membunuh dan memutilasi korban. Setelah membunuh dan mengambil sejumlah barang berharga korban, pelaku melarikan diri ke mesnya di Ngemplak, Sleman. Berusaha menghilangkan jejak, pelaku dengan tega memotong tubuh korban hingga menjadi 65 bagian. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah keluarganya di Temanggung, Jawa Tengah. Heru Prastio dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup hingga hukuman mati. Demi gaya hidup, sejumlah orang nekat mengambil resiko dengan menggunakan layanan pinjol. Benarkah fenomena FOMO jadi penyebab meningkatnya pinjol? Selengkapnya hanya di iNews File.